Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga ya selamat siang, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Bali, Kepala Biro, Direktur Pariwisata, Kominfo, kemudian ada Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bapak Ibu sekalian, dan juga teman-teman pers yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami ingin melakukan press release terkait dengan viralnya atau tersebarnya informasi tentang yoga yang dalam hal ini bertajuk Tantric Full Body Orgasm. Nah, ini perlu kami pertegas bahwa hal ini memang sudah pernah terjadi sebelumnya dan ini yang kedua kali. Untuk itu kita harus melakukan tindakan yang memang tidak ada tawar-menawar, harus tegas. Nah, juga Pak Gubernur akan menyampaikan tambahan dari apa yang akan kami sampaikan pada press release ini. Mohon izin Pak Gubernur, saya bacakan press release untuk hari ini. Press release yoga bertajuk Tantric Full Body Orgasm. Pertama, viralnya promosi dan informasi di media mainstream maupun media elektronik tentang rencana kegiatan yoga di Bali bertajuk Tantric Full Body Orgasm yang diselenggarakan oleh orang asing dan mendapatkan perhatian yang luas dari masyarakat, anggota legislatif, pemerintah pusat, dan Gubernur Bali. Kegiatan yoga ini sangat bertentangan dengan kebudayaan Indonesia, khususnya kebudayaan Bali yang memegang teguh adat istiadat dan norma agama. Gubernur Bali memberikan perhatian secara khusus dalam masalah ini dan meminta kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali untuk melakukan tindakan tegas kepada orang asing tersebut. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2021, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali memerintahkan tim intelijen dan penindakan keimigrasian, divisi keimigrasian dan tim intelijen dan penindakan keimigrasian dari kantor imigrasi kelas 1 PPI Denpasar dan kantor imigrasi kelas 1 khusus PPI Ngurah Rai untuk berkoordinasi dengan kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengumpulkan bahan keterangan dan mencari keberadaan orang asing tersebut. Atas bantuan tim Cyber Polri, lokasi yang bersangkutan dapat ditemukan dan tim bergerak menuju Ubud dan hanya dapat menemui pemilik tempat acara, tetapi orang asing tersebut sudah kabur. Yang ketiga, Jumat tanggal 6 Mei 2021, berbekal informasi yang sudah dikumpulkan, tim mendatangi alamat tempat tinggal orang asing tersebut di Uluwatu Village, House Gang Raut nomor 4 Uluwatu, Pecabu Bali. Pada pukul 13 WITA dilakukan pengambilan keterangan terhadap pemilik Karma House of Status yang beralamat di Jalan Penestanan nomor 8 Ubud Bali. Hasil keterangan yang dikumpulkan, akhirnya orang asing tersebut ditemukan pada pukul 17 WITA dan dibawa ke kantor imigrasi Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh keterangan dan data warga negara asing sebagai berikut. Namanya Christopher Kyle Martin, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Kanada, tempat dan tanggal lahir Winnipeg 12 November 1983, nomor paspor HN 706178, izin tinggalnya, izin kunjungan 211, masuk ke Indonesia 9 April 2021 dari Soekarno-Hatta. Alamat Uluwatu Village House Gang Raut nomor 4 Uluwatu Pecabu Bali.
Christopher Kyle Martin mengakui bahwa acara yoga tantrik full body orgasm sudah lama diiklankan dan lupa dihapus. Jadi iklannya itu sudah lama tidak dihapus. Acara yoga tersebut rencananya diselenggarakan pada tahun 2020 di Karma House of Tattoos, Jalan Penestanan nomor 8 Ubud Bali, tetapi ditunda hingga tahun 2021 karena yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat sebagai instruktur yoga dan tidak memiliki izin kerja. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa yoga ini tidak memiliki kandungan seksualitas dikarenakan berbeda dengan genital orgasm dan lebih banyak mempelajari teknik pernapasan. Untuk mengikuti yoga ini, peserta diminta uang membayar 20 euro, sudah termasuk membayar sewa tempat dan makanan pada saat acara berlangsung. Keempat, selama di Indonesia, Christopher Kyle Martin menggunakan izin tinggal kunjungan. Dapat disimpulkan bahwa Christopher Kyle Martin selama berada di Indonesia, khususnya di Bali, tidak menghormati adat istiadat serta budaya Bali, dan sesuai dengan pasal 75 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang keimigrasian yang berbunyi, pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan, dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administrasi keimigrasian, yaitu dideportasi kembali ke negaranya dan namanya dimasukkan dalam daftar tanggal biasa disebut blacklist. 5. Deportasi terhadap Christopher Kyle Martin dilaksanakan pada hari ini, Minggu 9 Mei 2021 pukul 15.20 WITA, dan direncanakan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 16.50 WIB, kemudian melanjutkan penerbangan dari Jakarta transit di Doha menuju Kanada menggunakan penerbangan Qatar Airways pada hari Senin dini hari pukul 01.00 WITA. Keenam, Gubernur Bali bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali berkomitmen untuk menegakkan kedaulatan bangsa Indonesia dan menindak tegas segala pelaku pelanggaran yang mencoreng nama baik bangsa dan martabat Indonesia. Ketujuh, sesuai arahan Gubernur Bali menghimbau masyarakat di seluruh wilayah Bali, para pelaku usaha pariwisata, tokoh masyarakat, dan komponen masyarakat lainnya agar proaktif memantau dan melaporkan berbagai jenis praktek yang dilakukan oleh warga negara asing dan warga lainnya kepada pihak berwenang atau memuat di media sosial supaya bisa diambil tindakan tegas. 8. Sesuai arahan Gubernur Bali menghimbau kepada semua warga negara asing yang berkunjung ke Bali agar selalu bersikap tertib dengan menghormati hukum dan nilai budaya masyarakat Bali. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas demi menegakkan kehormatan dan kewibawaan negara di hadapan dunia. Dan pasar 9 Mei 2021. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya Pak Gubernur, kami harapkan bisa memberikan penegasan terhadap penegakan hukum dan tindakan yang sudah diberikan kepada orang asing yang kita anggap sesuai hasil pemeriksaan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, terutama masyarakat atau kebiasaan dan budaya Bali. Kepada Pak Gubernur kami persilakan. Terima kasih. Izin saya Pak Masker. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam anak budaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali beserta jajaran, para Kepala BD Provinsi Bali yang hadir, Pak Kadis Kominfo, Kepala Hukum dan Kepala Dinas Pariwisata, kawan-kawan media yang saya hormati. Saya perlu mempertegas apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kanwil mengenai materi press conference hari ini
yang memang disusun secara bersama-sama. Saya koreksi langsung materinya untuk disampaikan kepada publik baik di dalam maupun juga di luar negeri. Saya menerima pemberitaan awal mengenai peristiwa ini melalui beberapa menteri yang pada tanggal 5 malam yang lalu langsung mengirim WA ke saya. Atas informasi tersebut, malam itu juga saya langsung berkomunikasi dengan Bapak Kanwil, kemudian Bapak Kapolda, dan juga Satpol PP Provinsi Bali untuk segera melakukan pelacakan, menemukan orang yang bersangkutan, karena ini sudah aktivitas yang menghebohkan kita dan merusak nama bangsa Indonesia, merusak citra pariwisata Bali, merusak, tidak menghormati nilai-nilai budaya Bali. Ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu saya segera berkomunikasi agar bisa ditemukan siapa orang ini. Astukaret dalam waktu tidak lama langsung bisa ditemukan, kurang dari 1 hari. Kemudian saya perintahkan untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian ditemukan. Saya berterima kasih kepada Bapak Kanwil, Bapak Kapolda, dan juga pihak-pihak lainnya yang telah bertindak cepat menemukan orang yang telah melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan di Provinsi Bali ini yang kita cintai. Apa yang dilakukan oleh Bapak Kanwil adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Bali sebagai destinasi pariwisata dunia tentu sangat menerima kehadiran wisatawan, apalagi dalam masa pandemi. Kita sangat berharap wisatawan baik domestik maupun mancanegara itu berkunjung ke Bali. Tetapi wisatawan yang akan kita terima adalah wisatawan yang bermartabat, yang menghormati hukum yang berlaku di wilayah Indonesia, wisatawan yang menghormati nilai-nilai budaya masyarakat setempat, terutama di Provinsi Bali. Tidak boleh Bali ini sebagai destinasi wisata hanya untuk kepentingan wisatawan hadir ke Bali, lantas kita mengorbankan nilai-nilai budaya yang merugikan Provinsi Bali, maupun juga itu akan mencoreng pariwisata Bali dan mencoreng hukum yang berlaku di Indonesia. Ini tidak boleh terjadi. Karena itu mulai saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, momentum untuk melakukan bersih-bersih sesuai dengan visi Nangon Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Saya menyatakan bahwa ini merupakan langkah awal untuk memberikan sinyal kepada semua warga negara asing yang akan berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Bali, agar tetap menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghormati serta secara bersama-sama menjaga nilai-nilai budaya yang ada di Provinsi Bali, yang menjadi nilai-nilai yang adiluhung, yang dihormati oleh masyarakat Bali. Dan kita berharap ini juga agar
dihormati oleh siapapun juga yang berkunjung ke Provinsi Bali, agar nilai-nilai budaya Bali yang merupakan warisan leluhur kami di Bali itu tetap mendapat tempat yang mulia, terhormat di hadapan seluruh masyarakat dunia, dan harus menjadi komitmen tanggung jawab semua pihak termasuk para wisatawan. Ini juga sekaligus untuk memberikan sinyal bahwa saya sebagai Gubernur Bali ke depan akan semakin tegas dalam menindak setiap wisatawan yang akhir-akhir ini berperilaku tidak tertib, tidak disiplin. Kita tidak akan lagi mentolerir hal-hal seperti ini karena sudah terlalu lama ini terjadi dan dibiarkan. Maka ke depan sesuai dengan visi Naon Sakti Teluk ke Bali, Bali akan menuju pada pariwisata wisatawan yang berkualitas, yang menghormati hukum, yang menghormati nilai-nilai budaya masyarakat setempat, serta tertib disiplin di dalam melakukan perjalanan selama berwisata di manapun juga sedang berkunjung di Provinsi Bali ini. Ini yang kita harapkan sekali ke depan, agar Indonesia menjadi negara yang terhormat, tegak dengan kewibawaan dan kedaulatannya di hadapan seluruh masyarakat dunia. Begitu juga nilai-nilai budaya Bali tetap dijunjung tinggi oleh siapapun juga. Tidak boleh wisatawan itu berperilaku yang mencoreng atau tidak menghormati nilai-nilai budaya masyarakat Bali. Apa yang dilakukan ini akan kami teruskan, dan boleh jadi apa yang muncul ini baru sebagian. Kami akan terus menelusuri praktek-praktek yang tidak sehat ini demi alam manusia dan budaya Bali yang bersih sesuai visi Naon Sakti Teluk Bali, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan orang Bali sejahtera, bahagia, skala niskala. Ini akan kita tegakkan, dan praktek-praktek seperti ini tidak boleh lagi terjadi ke depan. Dan apa yang kami lakukan ini seperti juga tanggal 5 Mei yang lalu kita mendeportasi warga negara asing yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan dengan melukis masker di wajahnya, telah dideportasi. Apa yang saya lakukan itu bersama Pak Kanwil Kumham di Provinsi Bali, langsung saya laporkan kepada Bapak Menko Maritim, Bapak Menteri Kumham, Ibu Menlu, dan juga Menteri Perhubungan. Itu telah mendapat dukungan penuh dan diberikan respon positif bahwa itu memang harus dilakukan dengan tegas, dan agar saya juga terus melakukan tindakan tegas ini ke depan agar pariwisata Bali tetap terjaga dengan baik menuju pariwisata yang berkualitas. Kita tidak ingin diremehkan dalam urusan pariwisata ini, tapi kita ingin tegak sebagai bangsa dan negara yang memiliki kewibawaan, memiliki kedaulatan, harus kita jaga secara bersama-sama. Dan Bali dengan nilai-nilai kebudayaannya harus betul-betul kita pelihara secara baik-baik oleh siapapun juga, agar bertanggung jawab untuk menjaga alam, manusia, dan budaya Bali ini secara terhormat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang telah peduli, responsif, proaktif melaporkan apa yang telah ditemui, dan itu memang tidak pantas dilakukan oleh seorang wisatawan. Dan kami terus berharap agar seluruh masyarakat di Bali maupun di luar Bali sekiranya menemukan aktivitas seperti ini, agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang atau memunculkan di media sosial, supaya kami segera bisa mengetahui dan bisa cepat bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami pastikan bahwa ini akan terus kami lakukan. Inilah momentum kami untuk
melakukan bersih-bersih bagi wisatawan di Provinsi Bali. Dalam rangka pandemi COVID-19 ini telah memberikan pelajaran bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dengan nilai-nilai yang berbudaya. Segera itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih, selamat siang, Cacak, Thomas. Terima kasih, Pak Gub, Pak Gub. Terima kasih. Penugasan aja Pak untuk yang kasusnya Kupar ini, itu artinya kan dia sudah menawarkan 2020 sebagai klien ya. Tapi dia terdireksi berdasarkan 2021. Artinya sebelum itu dia sudah melakukan kembali, sehingga dia melakukan itu, terus setiap waktu itu melalui izin Pak, mohon izin. Kemudian yang kedua, pelanggarannya apa sih Pak? Kalau kemarin kan jelas bahwanya yang warga Rusia itu adalah ada prokes dengan penduduk Bali dan juga ada pelanggaran imigrasi di atas dia. Tapi kemudian pelanggarannya apa sih secara imigrasi? Ya, dari Kompas ya. Ya. Ya, memang di iklannya itu 2020. Dia datang April 2021, tapi memang dia pernah pulang. Sebelumnya dia pernah di Indonesia tahun 2020. Jadi memang benar. Kemudian pelanggaran yang dilakukan adalah kegiatan tersebut kalau di pasal 75 patut diduga. Nah, hasil pemeriksaan kami memang dia sudah menginformasikan, bukan patut diduga lagi. Memang sudah ada rencana melakukan itu, sehingga ini sudah tepat bila kita lakukan pendeportasian sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian. Nah, hal-hal seperti ini tentunya di sana dikatakan di pasal 75 tidak menghormati peraturan perundang-undangan yang ada. Ya, peraturan perundang-undangan termasuk hukum yang tidak tertulis, hukum yang berlaku di Bali, adat istiadat di Bali itu termasuk di dalamnya. Sehingga bila hal itu tidak dihormati, ya memang harus kita tindak. Itu pelanggaran yang dilakukan, Pak. Satu lagi ya. Nah, karena ini juga akan boarding, jadi cepat akan tetap. Kita pengawasan yang dilakukan itu seperti apa? Karena selama ini penindakan hanya berdasarkan bukti dari website. Apa mungkin ada yang lain penindakan yang dilakukan tanpa diiklan? Ini pertanyaan yang sering, cukup satu pertanyaan ya. Satu dulu. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan, tapi saya mau tegaskan, yang viral berapa? Tapi tahun 2020 saja yang kami tindak itu 160, yang viral paling 4. Jadi mungkin yang ikuti ininya informasinya. Tapi hal-hal seperti ini yang viral-viral itu kan harus kita munculkan juga. Tapi yang kita tindak banyak, di 2021 pun sudah di atas 50 yang kita tindak. Tapi yang viral berapa orang? Gitu ya. Dari beberapa kasus itu Pak, sebetulnya Provinsi Bali dengan tegas menolak adanya kegiatan tantra atau yang lebih sensitif ke orgasme itu. Selama itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Bali, itu tetap kita tindak, kita tolak. Ya kita nggak tahu, ini baru satu, belum yang lainnya. Mungkin ada yang lain, hal yang mungkin tidak kita ketahui di luar sana. Jadi setiap yang bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan, adat istiadat, itu menjadi bagian hukum yang memang dilanggar oleh yang bersangkutan. Artinya dalam kasus ini tantranya atau orgasmenya? Orgasmenya. Kalau yoga kan biasa saja. Tapi ketika ada menyangkut-nyangkut orgasme itu ya kita tolak. Mungkin pernah lihat videonya kan bagaimana mereka melakukan itu. Saya rasa itu tidak sesuai. Cari sendiri. Sudah ya, karena ini mau boarding dia. Itu iklan yang tidak baik untuk Bali. Jadi harus ditindak tegas dan tidak boleh terjadi lagi.